Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 mau akan mempresentasikan terkait metode Content and Language Integrated. Di sini ada satu orang yang tidak dapat hadir, yaitu Amelia Endang, yang akan mempresentasikan requirement on teacher. Jadi mungkin di akhir saya sendiri yang akan mempresentasikannya. Baik, langsung mulai saja. Untuk yang pertama, tentang apa itu Content and Language Integrated Learning. Jadi Content and Language Integrated Learning itu atau disingkat CLIL, maaf, sebuah metode yang dikembangkan pada tahun 1994 oleh David Marsh dan Annie Melgers sebagai metodologi untuk eh, menyampaikan sebuah konten melalui sebuah bahasa. Ini hampir hampir sama seperti pembelajaran bahasa, tetapi berbeda. Ya begitulah. Sebuah metode yang mana eh, dikembangkan untuk me- apa mengajarkan sebuah konten konten melalui tambahan bahasa. Jadi si konten itu sendiri dibalut dengan bahasa asing. Mungkin seperti itu apa konsep dari eh, Content and Language Integrated Learning itu sendiri. Kemudian em, dari CLIL ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu ada hard dan yang kedua ada soft. Apa itu hard dan soft? Jadi yang hard eh, CLIL itu menjelaskan bahwa subjek atau kurikulum itu sendiri diajarkan melalui bahasa asing. Jadi em, yang main listennya itu bukan bahasa itunya sendiri, tetapi si kontennya itu sendiri. Dan yang kedua itu soft CLIL itu kebalikannya. Jadi si kontennya itu, si main listennya itu adalah language itu sendiri, begitu untuk singkatnya. Nah, jadi dalam sejarahnya, kenapa sih metode ini terbentuk? Karena pada awalnya itu diperkenalkan di salah satu universitas yang ada di Netherlands pada abad ke-90-an, akhir abad ke-90-an. Nah, metode ini tuh disampaikan di digunakan sebagai bentuk sebuah hubungan kerjasama antara satu negeri dan satu negeri, sehingga terjadi yang bisa kita sebut yaitu sebagai student exchange. Nah, karena adanya student exchange, tentu mereka harus mempelajari bagaimana mempelajari sebuah subjek atau konten melalui bahasa yang bukan bahasa mereka itu, atau bisa disebut foreign language. Nah, tentunya bukan hanya di di sebuah eh, student konsep student exchange aja, karena kan ketika sejarah suatu hubungan itu tentunya terdapat berbagai variabel seperti kerjasama kerjasama ekonomi, kerjasama pembangunan. Nah, di sini juga dipakai metode ini. Jadi tidak hanya untuk yang bersifat pendidikan, ya, bisa juga bersifat sebagai untuk digunakan sebagai em, apa dalam suatu hubungan kerjasama antar negara gitu. Nah, kenapa ini digunakan dalam sebuah metode pembelajaran? Karena belakangan ini kita
kita ketahui bahwa ada yang namanya international school, yang mana tentunya metode ini sangat sangat sering digunakan. Tentunya juga dalam jurusan kita sastra Inggris, metode ini pun sering digunakan. Meskipun meskipun banyak juga mata kuliah yang tidak memakai bahasa Inggris, misalkan kayak mata kuliah keagamaan itu tidak mungkin. Tapi secara umum metode ini sama persis seperti yang kita alami di perkuliahan di sastra Inggris gitu. Kemudian ada di aplikasinya. Untuk bagian ini akan dibahas oleh Aldi Rafaldi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Adit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian atau penerapan dari metode CLIL ini atau Content of Language Integrated. Ya, itu L-nya apa ya, lupa. Learning. Learning, ya benar, Adit. Makasih Adit. Ya, yang pertama itu caranya dengan menggunakan language focus. Language focus di sini seperti apa sih? Jadi membangkitkan kesadaran dari eh, si guru dan sistemnya sendiri. Nah, terus udah gitu, eh, language focus ini meningkatkan pengetahuan si guru, baik si guru maupun si muridnya tentang bahasa. Nah, jadi dalam language focus ini, guru dan si murid difokuskan untuk mempelajari dan mengenal bahasa Inggris. Nah, lalu yang kedua itu ada enhanced diversity of method and material. Nah, metode yang kedua ini jadi eh, lebih menekankan kepada perbedaan yang ada di apa namanya yang ada di murid-muridnya gitu. Ini cuma kebaca apa tadi ya di Bentar, Dai. ya collaborate method. Jadi eh, mengkolaborasikan metode-metode yang ada di sosial, jadi kayak budaya, kayak agama, itu gitu. Lalu yang ketiga itu ada excellent material. Nah, excellent material ini seperti apa sih? Jadi excellent material ini eh, mengharuskan dan memfasilitasi si guru dan si murid untuk mempelajari bahasa Inggris lebih mendalam lagi. Contohnya seperti morfologinya atau dan lain-lain seperti itu. Lalu yang keempat ada neurodidaktik. Neurodidaktik ini memfasilitasi siswanya untuk mempelajari bahasa Inggris sesuai cara belajarnya, maksudnya gaya belajarnya. Jadi gaya belajarnya itu seperti audio, visual, dan kinestetik seperti itu, dan itu diaplikasikan masih tergantung masing-masing gaya belajar si anaknya seperti itu. Dit, lanjut dulu Dit. Nah, lalu yang kelima ini ada metode English as lingua franca. Bahasa Inggris memang lingua franca ya, yang dipakai menjadi bahasa internasional, bahkan yang jika digunakan sering digunakan dalam beberapa konferensi internasional. Nah, di sini ternyata sih as lingua franca itu jadi komunikasi yang ada di dalam ilmu pengetahuan umumnya memakai bahasa Inggris, seperti misalkan kita belajar IPA, kita menggunakan bahasa Inggris, lalu belajar matematika kita menggunakan bahasa Inggris, begitupun dengan sejarah, kecuali bahasa Arab, karena itu bahasa Arab bukan bukan bahasa yang bisa diubah karena itu beda bahasa gitu. Lalu yang ke 6 ada gender sensitivity. Nah, gender sensitivity ini menggunakan bahasa secara dua arah gitu. Jadi ini dikhususkan untuk perempuan sih sebetulnya. Jadi agar perempuan menggunakan bahasa yang bisa bukan dua arah, maksudnya digunakan kepada dua gender, karena beberapa orang ada yang menganggap bisa menyinggung orang tersebut. Makanya jika kita lihat di sejarahnya, gender sensitivity ini memang difokuskan pada pembelajar wanitanya. Jadi dulu itu apa namanya, di Amerika itu feminisme
ya namanya feminis kali ya gitu ya. Jadi intinya sejarahnya itu kenapa ada gender sensitivity ini, ya tadi teh buat menekankan bahasa yang sopan kepada kedua gender gitu, baik laki-laki maupun wanita. Lalu yang terakhir ada multicultural approach atau pendekatan secara multi budaya gitu. Nah, di sini memfasilitasi siswa dari belahan dunia bagian manapun untuk mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa asalnya yang berbeda-beda gitu. Jadi baik dari misalkan dari Ambon, dari Kalimantan atau misalkan dari Afrika sendiri, dalam kita bisa mempelajari bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Kalau misalkan multikultural approach, jadi seperti menerjemahkan, mencari padanan kata dari bahasa yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai keuntungan dan kerugian atau kekurangan dan kelebihan dari serial ini yang akan dibahas oleh Asri. Untuk waktu dan tempat itu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu saya akan menjelaskan tentang aspek positif dan aspek negatif yang mungkin terjadi. Nah, untuk aspek positifnya itu sendiri, yaitu ada pembelajaran meningkatkan pemikiran kritis siswa, yang mana dalam metode ini siswa dipaksa harus memiliki pemikiran yang kritis. Lalu ada proses pembelajaran didasarkan pada situasi kehidupan nyata. Lalu ada bersandar didasarkan pada kerja tim. Di beberapa negara berdasarkan proyek. Lalu meningkatkan kesadaran antar budaya baik siswa dan guru. Dan yang terakhir memperoleh keterampilan dan pola komunikatif. Dan untuk aspek negatifnya sendiri yang mungkin terjadi ada untuk bahan akan memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Lalu ada siswa atau guru tidak memiliki level bahasa asing yang relevan. Dan yang terakhir, tidak cukup informasi tentang metode CLIL ini. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Adit. Baik, jadi untuk yang bagian terakhir ini, karena kita tahu bahwa CLIL itu sendiri harus didasarkan atau diikuti dengan yang namanya kemampuan atau skill dalam berbahasa. Tentunya ada beberapa yang harus dipertimbangkan oleh guru itu sendiri. Yang pertama kita bisa lihat di slideshow itu sendiri. The best option for teachers is to have a degree in particular subject. Tentu untuk tingkatan guru tentunya harus mempunyai level atau menguasai beberapa subjek, and at the same time a degree in a second language. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan yang susah ketika mengajar sebuah objek, karena harus diikuti dengan kemampuan second language yang sesuai gitu. Kemudian atau a willingness to develop or depend their knowledge from the other subject. Nah, ini untuk sebuah sebuah pilihan di mana si teacher itu kurang dalam skill in second language-nya gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami.
kesimpulannya yaitu em, kesimpulan yang didapat dari presentasi kami itu bahwa metode ini merupakan metode yang dikembangkan untuk meningkatkan sebuah skill bahasa. Skill bahasa tentunya skill bahasa ini juga tersendiri didasari dengan apa mengajarkan suatu konten. Nah, tentunya di dalam CLIL ini sendiri juga terdapat beberapa keuntungan dan hal positif dan hal negatif seperti yang kita tahu seperti yang tadi dijelaskan oleh Asri Ridawati bahwa ada beberapa keuntungan seperti kita bisa mengenal budaya, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Di sisi lain karena kita harus em, mempelajari sebuah konten melalui bahasa asing, tentunya persiapan yang harus dilakukan oleh trainer atau teacher itu lebih eh, memakan waktu 2 kali lipat mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian dalam eh, apa? eh, kemudian dalam instruksi yang disebutkan setelah ini bahwa kita kelompok 7 telah memahami dan siap untuk mengajar. Begitu semuanya, teman-teman semuanya. Ya, kami siap untuk belajar dan mengajar bahasa Inggris kepada siswa-siswa yang lainnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.